Terima kasih Sofia, kamu sudah borong semua cerita saya, jadi saya mungkin langsung kepada inti keynote aja kalau begitu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami senang sekali Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk datang pada hari ini 18 September. Kami adalah tahun ke-10. Puji syukur kami senang sekali bisa menyelenggarakan acara event Metrodata Solution Day, di mana hari pertama kami akan fokus kepada infrastructure sama cloud, hari kedua penekanan kepada business discovery, business application, sama enterprise mobility. Ya. Nah, khusus tahun ini Bapak Ibu mungkin kami rasa adalah suatu peserta yang sangat beruntung karena kami menyelenggarakan ini khusus 2 hari berturut-turut. Ya, selama 10 tahun ini, kalau boleh saya minta mungkin apakah ada yang sudah pernah menghadiri lebih dari 3 kali, kalau boleh angkat tangan. Saya kira cuma beberapa orang, kalau lebih dari 5 kali mungkin nggak ada kali ya. Nah, kalau gitu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk refresh memory ya. 9 tahun yang lalu Metrodata sudah menyelenggarakan apa saja intinya ya. Pertama kami memperkenalkan Metrodata sebagai solution dan distribution company. Ya. Selanjutnya kami juga memperkenalkan yang namanya IT outsourcing sebagai salah satu strategi yang Bapak Ibu bisa jalankan, yang sekarang dikenal dengan managed services. Kami mengajak juga nuansa konvergensi industri daripada telco, entertainment, media, dan internet. Termasuk juga kami memperkenalkan industry solutions yang dimiliki oleh Metrodata Group. Dan 2 tahun terakhir kami membawakan suatu tren dunia yaitu cloud computing dan enterprise mobility. Hari ini adalah puncak daripada kesemuanya itu, yaitu reinvent your business, ya, reinvent your IT. Nah, semuanya ini diselenggarakan Metrodata selama 10 tahun berturut-turut, semata-mata Metrodata persembahkan untuk Indonesia, yaitu untuk negeri kami yang tercinta, demi edukasi, demi kemajuan teknologi, demi juga untuk perkembangan bisnis daripada Bapak Ibu semuanya. Kalau boleh kami rangkaikan suatu ungkapan yang telah kami laksanakan selama 10 tahun terakhir ini adalah kami ingin persembahkan kepada negeri cinta ini, kami beri judul Metrodata for Indonesia. Nextnya mungkin sekedar refresh Metrodata lahir tahun 75, 38 tahun. Kami sudah IPO tahun 90. Kode saham kami MTDL, Bapak bisa lihat merupakan second liner lah, second atau third liner, kami bukan blue chip ya. Namun kami memiliki karyawan lebih dari 1.100. Revenue kami tahun lalu audited itu dalam juta dolar, 550-an juta dolar. Dan kami sangat masih senang hati bahwa satu-satunya perusahaan IT yang masuk dalam jajaran Indonesia Fortune 100 Company hanya Metrodata Electronics terbuka. Kami terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya itu. Anak perusahaan kami punya ICT Solutions, PT Mitra Integrasi Informatika, merupakan systems integrator terbesar di Indonesia juga. Kami juga memiliki ICT consulting yang fokusnya kepada SAP, which is PT Solsius Indonesia. Kami juga memiliki jumlah konsultan dan install base yang terbesar di Indonesia di SAP. Kami juga bisa mengajak Bapak Ibu untuk bertransaksi langsung di Metrodata Online Store dengan anak perusahaan kami, My Icon Technology. Dan kami sebenarnya pertama kali hadir itu sebenarnya ada perusahaan distribusi yang hari ini juga masih terbesar di Indonesia, yaitu PT Sinex Metrodata Joint Venture. Kami memiliki 3 joint venture. Adalah Logicalis Metrodata Indonesia, fokus kepada networking. Dan terakhir kami juga memiliki suatu unit usaha yang di bisnis telco support services, which is Serindo Technology. Nah, Bapak Ibu akan dilayani oleh perusahaan-perusahaan kami, di mana bila ada kebutuhan kami ingin mengundang ya. Jadi nextnya adalah inti daripada keynote ini. Ya, saya slide-nya tidak akan banyak, hanya cerita di sini, yaitu mengenai tren daripada teknologi dunia, yaitu cloud computing, ya, enterprise mobility, dan era the Internet of Everything. Jadi
mungkin Bapak Ibu sadar tidak sadar bahwa semua lini kehidupan kita hari ini sudah internetisasi. Kita mulai dengan kehidupan personal. Bagaimana Bapak Ibu mengakses instant messaging, mengakses social media, itu merubah cara kita bersosial, berteman, sama cara kita share informasi, itu melalui mobile devices, dan aplikasinya juga on the cloud, dan itu through internet. Jadi satu bukti bahwa apa? Internetisasi semua lini kehidupan. Kedua, saya kira Bapak Ibu kalau juga bertransaksi lewat internet banking maupun mobile banking. Dan juga suka juga sekarang lakukan pembelian sudah tidak datang ke toko, online shopping. Dan juga Bapak Ibu sekarang kalau beli musik tidak perlu ke toko CD lagi, bisa beli musik, bisa aplikasi gaming melalui iTunes atau whatever aplikasi platform yang Bapak Ibu. Jadi itu semua adalah lini kehidupan pribadi kita yang hari ini sudah penuh dengan era daripada internet. Nah, sebenarnya apa relevansi yang saya ceritakan hal ini kepada kehidupan korporasi? Yang ini adalah kehidupan real yang Bapak Ibu hadir ini untuk melihat gitu. Nah, pertama-tama kami ambil beberapa vertical industry yang sebagai contoh yang masa kini dan masa mendatang adalah penuh dengan era daripada internet. Pertama, kita lihat industri financial services. Katakanlah yang paling mudah, capital market. Bapak Ibu sekarang kalau transaksi saham mungkin sudah tidak perlu telepon, cukup online trading. Settlement-nya juga online. Begitu juga dengan internet banking. Hari ini kita melakukan transfer uang, kemudian kita cek saldo, kemudian membayarkan utility bills, PLN, PAM, telepon, listrik, handphone, dan lain sebagainya. Termasuk juga Anda membeli pulsa prabayar, bayar biaya pendidikan, bayar berlangganan internet, transfer orang, sama informasi penempatan deposito semuanya, dan pencairan, termasuk mau ditransfer kemanapun, semua sudah dilakukan dengan internet banking. Melalui apa? Bisa mobile devices, bisa desktop, tapi intinya lewat internet. Nah, industri yang masih FSI juga, katakanlah asuransi, Pak Ibu sekarang mungkin tidak akan ketemu salesman atau masa mendatang yang nanti kasih Pak Ibu ilustrasi polis maupun asuransi kerugian itu melalui kertas. Sekarang sudah melalui iPad. Dan kalau perlu, saya sarankan kepada Bapak Ibu, kalau sudah ketemu customer, kalau sudah dikasih simulasi, minta langsung bayar premi pertama. Supaya Pak, hari itu juga intisari polis sudah dikirim. Saya ngerti, asuransi perlu underwriting, perlu ada back office yang mengatakan approval. Tapi apa salahnya kalau dapat pembayaran premi pertama, langsung dikirim summary daripada polis, subject to underwriting approval. Karena customer, begitu Anda check out, disamperin orang lain. Nah, itu adalah saya kira itu perlu dipertimbangkan baik semua lini industri. Next, supply chain management, industri yang Bapak Ibu paling banyak, manufaktur, distribusi, kemudian jasa transportasi, dan kemudian perdagangan dan lainnya. Hari ini procurement yang hari ini Metrodata lakukan, kita semua bertransaksi dengan prinsipal semua procurement lewat online. Tidak ada lagi lewat fax maupun aplikasi tidak ada lagi, semua online. Sehingga tingkat errornya itu sudah dibilang nggak ada. Kalau ada yang salah pencet aja kan. Kemudian saya mengharap salesman daripada Bapak Ibu, kalau misalkan ada bisnis consumer goods, bisnis distribusi, kalau datang kepada retailer, itu katakanlah ada barang yang sama, 2 distributor disamperin dengan 2 sales. Yang satu ngomongnya lisan, tunggu dulu, tunggu finance saya, tunggu bagian apakah di logistik ada barang, tapi ada satu lagi salesman Bapak yang bisa bawa devices, warnanya ada apa, kemasannya apa, jumlahnya berapa, ready dikirim tanggal berapa, dan Bapak Ibu punya hutang berapa, siap untuk langsung dikirim. Langsung klik, 7 detik sampai di kantor. Jadi salesman Bapak Ibu tidak boleh nunggu logistik, nunggu finance, nunggu accounting, nunggu bos lagi. Bos approvalnya harus lewat devices. Nah, saya harapkan Bapak Ibu mengadopsi ini. Karena sekarang kita ambil contoh. Kalau mungkin Bapak Ibu sering lihat katakanlah ada suatu Formula One. Begitu dia masuk kokpit ganti ban, berapa detik dia ganti ban? Pernah ada yang hitung? Tidak lebih dari 7 detik. Kalau lebih dari 7 detik sudah disalip sama orang lain.
Nah, saya ingin salesnya Bapak menjadi the real relationship officer. Karena kalau banking ada relationship manager, kalau katakanlah industri yang lain kita anggaplah relationship officer. Benar-benar mewakili perusahaan, tidak boleh banyak tergantung. Jadi harus real time, on the spot, inquiry, dan itu transaction. Nah, next kita lihat industri pariwisata, tourism, dan airlines. Reservasi online, boleh mobile devices, tetapi sudah pasti internet. Check-in, kalau Bapak Ibu masih check-innya ngantri yang 20 orang di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin sudah ketinggalan zaman. Check-in sekarang di internet, karena airline menetapkan apa? Anda aja yang menyiapkan datanya, Anda tinggal backdrop. Nah, begitu juga dengan hotel, check out, tidak perlu lagi datang ngantri di counter 20 orang, tinggal devices check out. Pasti banyak hotel-hotel bintang menetapkan check outnya bisa dilakukan melalui devices. Menghemat waktu Bapak, masa mau ngantri 20 orang untuk pergi ke resort buat Sentosa, ngapain kan? Waktunya habis setengah jam, sudah ribut staff kamu semua gitu. Nah, saya kira semuanya itu menandakan apa? Era daripada the internet of everything. Nah, bagaimana mekanisme internet of everything itu bekerja? Sebenarnya internet of everything sebenarnya menghubungkan 4 hal: people, data, things, and process. Jadi seperti tadi kita ngomong sosialisasi, itu people to people, ya. Begitu Bapak Ibu salesnya bertransaksi back end, itu people to machine. Nah, begitu back end Anda bekerja untuk supaya barangnya dikirim, sudah bicara machine to machine. Jadi people to people, machine to machine. Nah, era ini akan sangat powerful. Jadi kalau di mana industri yang sekarang Bapak kelola, kalau tidak mengadopsi salah satu dari ini atau ketiga-tiganya di masa sekarang sampai 5 tahun mendatang, Anda bisa bayangkan Anda bagaimana bersaing di pasar. Nah, Metrodata menyiapkan 5 pilar strategi, ya: cloud, mobile, business free yang biasa disebut dengan analytics, ya, infrastructure application untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Nah, kesimpulan akhir daripada keynote saya hari ini, intinya bisnis IT ini sekarang, kalau saya kembali lagi, ini mau dibawa kemana? Menurut saya simpel saja, industri IT ini adalah pendukung inti daripada perekonomian. Itu dahulu yang kita pahami. Nah, di dalam ilmu perekonomian kita kenal dahulu Bapak Adam Smith, kita punya Bapak Ekonomi Dunia, itu mengenalkan bahwa dalam ekonomi kita harus menjawab 3 hal yang paling penting, which is what, kedua how, and for whom. Nah, what-nya hari ini kita ingin semua staff dari Bapak Ibu, baik sales maupun pihak-pihak terkait, terutama sales, kami ingin menjadi relationship officer dari perusahaan Bapak kepada pelanggan dan calon pelanggan. Itu bisa bertransaksi maupun inquiry online. Tidak perlu nunggu lagi. Kalau nunggu lagi macet Jakarta 3 jam, kamu sudah disalip sama sales perusahaan lain. Pertanyaannya how? Itu kan what-nya. Ya, how-nya kami mengajak Bapak Ibu untuk mengadopsi salah satu dari ketiga ini. Setidaknya kalau Bapak Ibu katakanlah perlu cukup lama untuk mengadopsi cloud, tetapi mobile sekarang sudah terjadi. Dan di internet, kalau Bapak Ibu punya bisnis tidak melalui internet, sehingga karyawannya kalau mesti kembali ke kantor lagi, saya kira 5 tahun ke depan mungkin Bapak Ibu akan menghadapi tantangan berat. Ya. Dan terakhir, for whom. For whom adalah sebenarnya ini semua dipersembahkan untuk pelanggan dan calon pelanggan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa menjangkau, bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan experience yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih inovatif. Ya, jadi saya kira enjoy hari ini. Kita ada 2 hari. Hari pertama track sessionnya fokus pada infrastructure and cloud. Hari kedua mobility dan business discovery. Kami didukung oleh 21 principal dan 2 media partners. Kami ingin mengucapkan enjoy kepada event Metrodata Solution Day, dan terima kasih kepada dukungan seluruh peserta.